Bab 611. Apakah harus menerima? Aura mengerikan meletus dari tubuh Qin Chuan. Bukankah manik darah sudah menopang kekuatan hidup Song Yan? Mengapa tiba-tiba mulai memudar dengan cepat? Aku akan kembali sekarang. Qin Chuan hanya mengucapkan satu kalimat sebelum menutup telepon dan hampir seketika menghilang dari halaman Painting Immortal. Painting Immortal dan yang lainnya diliputi kesedihan. Qin Chuan tidak menghampiri mereka untuk memberi salam. Saat ini, di kamar Song Yan di Cloud Summit Heaven Villa. Tubuh Song Yan diselimuti energi kematian, kulitnya pucat pasi seperti kertas, tanpa sedikit pun warna, napas dan detak jantungnya sangat lemah. Tang Yuer berdiri di samping Song Yan, wajahnya dipenuhi kecemasan. Dengan mata memerah, dia menatap Song Yan dan berkata, energi yin surgawiku juga tidak berguna bagimu, Song Yan, oh Song Yan, jangan sampai terjadi sesuatu padamu, kalau tidak kakak Qin pasti akan menjadi gila. Baru saja, dia mencoba menggunakan energi yin surgawinya untuk mempertahankan kekuatan hidup Song Yan, tetapi tidak berhasil. Di sisi lain, Qin Chuan, dengan kultivasi alam penguasaannya yang sepenuhnya dilepaskan, melangkah di udara dan bergerak menuju Villa Surga Puncak Awan dengan kecepatan tercepatnya. Saat Qin Chuan bergegas menuju Villa Puncak Awan Surga, di markas besar zona perang ibu kota Yan, terdapat kantor Tetua Agung. Tetua Agung menelepon dan bertanya, Huo Zhengsu, bagaimana situasinya sekarang? Apakah Tuan Qin telah memperoleh giok jiwa 9 putaran? Huo Zhengsu menjawab, untuk menjawab Tetua Agung, Tuan Qin belum memperoleh giok jiwa 9 putaran, barusan. Dia memberitahukan kepada Tetua Agung tentang semua yang terjadi setelah bertemu Qin Chuan. Baru saja, setelah Tuan Qin menjawab panggilan telepon, dia tiba-tiba meninggalkan rumah Painting Immortal, tampak sangat terburu-buru dan, ya, Tuan Qin benar-benar pergi dengan melangkah di udara. Kegembiraan jelas terdengar dalam suaranya, melangkah di udara adalah tanda seorang penguasa alam yang kuat, sesuatu yang legenda. Di dunia sekuler, bahkan seorang petarung kuat di alam raja dianggap sebagai level puncak, alam kaisar sulit ditemukan, dan untuk alam penguasa, belum pernah ada yang benar-benar melihatnya. Bagi para petarung kuat di dunia sekuler, petarung kuat alam penguasa adalah sosok mitos. Setelah mengetahui kejadian baru-baru ini, Tetua Agung mengerutkan kening sambil bergumam, Tuan Qin belum mendapatkan giok jiwa 9 putaran, tetapi telah pergi dengan tergesa-gesa, mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang sangat mendesak telah terjadi? Huo Zhengsu, aku perintahkan kau, segera cari Tuan Qin, dan apapun bantuan yang dia butuhkan, kau harus memberikannya tanpa syarat. Setelah mendengar kata-kata Tetua Agung, Huo Zhengsu segera berdiri tegak dan menjawab dengan lantang, baik, Tetua Agung, saya jamin akan menyelesaikan misi ini. Setelah menutup telepon, Tetua Agung dengan wajah serius berkata, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana dengan Tuan Qin. Awalnya dia ingin menelepon langsung untuk menanyakan, tetapi kemudian mengurungkan niatnya, jika Qin Chuan membutuhkan bantuannya, dia pasti akan menghubungi. Tidak, aku tidak bisa hanya menunggu Tuan Qin menghubungiku, karena dia membutuhkan giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi, aku harus melanjutkan pencarian. Setelah berbicara, dia menekan sebuah nomor dan memberi perintah, lanjutkan pencarian lokasi giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi, segera beritahu saya jika ada kabar. Selain itu, atur agar seseorang menyiapkan semua material surgawi dan harta karun duniawi dari gudang harta karun Yandu dan mengirimkannya ke Villa Surga Puncak Awan di Yandu secepat mungkin, untuk diserahkan kepada Huo Zhengsu. Tetua Agung dengan marah berkata setelah apapun jawaban pihak lawan, cukup omong kosong ini. Jika aku menyuruh kalian bersiap segera, kalian harus bertindak segera. Setelah menutup telepon, Tetua Agung memandang keluar jendela dengan ekspresi serius, meskipun belum jelas apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan Qin, mengambil material surgawi dan harta karun duniawi dari seluruh gudang harta karun Yandu sudah merupakan batas kemampuan saya, semoga ini dapat membantu Tuan Qin. Sebagai Tetua Agung domain pertempuran, dia sangat menyadari potensi Qin Chuan, orang seperti itu tidak boleh tersinggung, jika dia dapat memanfaatkan zona perang harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantu tanpa syarat. Setelah sedikit ragu, dia melakukan satu panggilan lagi, suaranya serius, ini Tetua Agung dari markas besar domain pertempuran, hubungkan saya ke saluran pribadi penjaga ketujuh. Tak lama kemudian, panggilan tersebut terhubung ke penjaga ketujuh. Tetua Agung buru-buru berkata, penjaga ketujuh, apakah kau memiliki informasi tentang keberadaan giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi? Penjaga ketujuh agak terkejut dan berbicara dengan sungguh-sungguh, sejauh yang saya tahu, material surgawi dan harta karun duniawi sangat sulit didapatkan, bahkan di dalam dunia bela diri kuno, keduanya sangat sulit ditemukan. Mengapa Tetua Agung tiba-tiba menanyakan tentang keberadaan kedua material surgawi dan harta karun duniawi ini? Tetua Agung menjawab dengan jujur, Tuan Qin membutuhkannya, jika penjaga ketujuh memiliki informasi tentang dua bahan surgawi dan harta duniawi ini, mohon beritahukan kepada kami.
Setelah hening sejenak, penjaga ketujuh berkata, jadi pemuda itulah yang membutuhkannya. Saat ini, di ruang harta karun istana penjaga ketujuh, terdapat mata air jiwa abadi, tetapi mengenai giok jiwa 9 putaran, saya tidak memiliki kabar apapun. Namun, mata air jiwa abadi termasuk di antara material surgawi dan harta karun duniawi teratas, bahkan aku pun tidak memiliki wewenang untuk begitu saja menerimanya sebagai sumbangan. Mendengar kata-kata penjaga ketujuh, Tetua Agung segera menjadi cemas dan buru-buru berkata, Penjaga ketujuh, Anda seharusnya lebih memahami betapa luar biasanya pemuda bernama Qin ini. Jika kita dapat memberinya mata air jiwa abadi saat ini, dia pasti akan sangat berterima kasih. Saya mohon kepada penjaga ketujuh untuk mencari jalan keluarnya. Penjaga ketujuh jelas memahami logika ini, lagi pula, dia sendiri telah menyaksikan pertarungan antara Qin Chuan dan penjaga kedelapan. Talenta muda seperti itu, bahkan di dunia bela diri kuno, adalah yang terbaik. Namun, dia tidak berbohong, mengingat mata air jiwa abadi termasuk di antara material surgawi dan harta karun duniawi teratas, bahkan dia pun tidak memiliki hak istimewa untuk mengalokasikannya. Material surgawi dan harta karun duniawi tingkat atas ini sulit didapatkan, dan bahkan dia hanya memiliki kesempatan untuk memperoleh mata air jiwa abadi jika dia telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada balai penjaga, tetapi tidak sekarang. Dia sudah sangat menghargai Qin Chuan dan bahkan ingin merekrutnya ke aula penjaga untuk menggantikan penjaga kedelapan, tetapi ditolak oleh Qin Chuan. Meskipun ditolak, dia tidak menyerah dan selalu menunggu kesempatan, dia tahu ini adalah peluang bagus. Namun, bagaimana dia bisa membawa mata air jiwa abadi ke Qin Chuan? Menurut aturan, dia tidak diperbolehkan untuk mengalokasikan mata air jiwa abadi, sepertinya hanya ada satu cara, mengabaikan aturan aula penjaga dan memberikan mata air jiwa abadi kepada Qin Chuan terlebih dahulu. Untuk sesaat, dia terdiam. Melihat penjaga ketujuh tidak menanggapi untuk waktu yang lama, Tetua Agung tahu bahwa dia sedang mempertimbangkan sesuatu dan menjadi cemas, tetapi tidak berani mendesaknya, dan hanya bisa menunggu. Setelah terasa seperti 1 menit penuh, penjaga ketujuh tiba-tiba berbicara, aku akan segera membawa mata air jiwa abadi kepadanya, tetapi apakah dia memilih untuk menerimanya atau tidak, itu terserah padanya. Tetua Agung langsung bersorak gembira, berulang kali berkata, terima kasih, penjaga ketujuh. Terima kasih, penjaga ketujuh. Sementara itu, Qin Chuan baru saja kembali ke Cloud Summit Heaven Villa. Xiao Yan. Suaranya serak saat melihat Song Yan, yang hampir kehilangan semua tanda vitalnya. Wanita ini, dalam upaya menyelamatkannya, justru berakhir seperti ini. Bab 612. Darah esensi yang membara. Melihat kekuatan hidup Song Yan masih terus terkuras, tatapan gila terlintas di mata Qin Chuan saat dia menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika Raja Yan sendiri datang hari ini, aku harus merebutmu kembali. Yuer, bantu aku menjaga villa ini. Sebelum aku selesai perawatan, tidak ada yang boleh masuk. Tang Yuer buru-buru menjawab, Kakak Qin, selamatkan Song Yan dengan cepat. Aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun melangkah setengah langkah pun ke villa kecuali aku mati. Setelah berbicara, dia bergegas keluar ruangan. Alam semesta tak terbatas, teknik peminjaman Qian Kun, semua sebab dan akibat, menimpa diriku. Qin Chuan meraung, telapak tangannya menutupi dada Song Yan, dan kekuatan spiritual alam penguasa berwarna cian menyembur keluar seperti air terjun, dengan liar memasuki tubuh Song Yan. Namun, warna wajah Qin Chuan memucat dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan, membuatnya tampak sangat lemah. Berkumpullah untukku. Qin Chuan meraung, kekuatan spiritualnya menjadi semakin liar saat mengalir ke tubuh Song Yan. Namun, meskipun ia terus-menerus meningkatkan kemampuan kultivasinya, hal itu tidak dapat menghentikan terkurasnya energi kehidupan Song Yan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Qin Chuan tampak sangat putus asa. Namun tak lama kemudian, ia kembali tenang, dengan gerakan tangannya, beberapa jarum perak terbang dari tangannya, menusuk tepat ke 7 titik akupuntur utama Song Yan. 7 jarum ilahi ekstrim, hidupkan dia kembali. Ini adalah 7 jarum ilahi pembalik kehidupan, namun bahkan setelah ke-7 jarum itu ditancapkan, mereka tetap tidak dapat mengubah fakta bahwa kekuatan hidup Song Yan masih terus berkurang. Melihat kekuatan hidup Song Yan semakin berkurang, Qin Chuan berada di ambang kehancuran. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Apakah aku benar-benar tidak bisa mempertahankan kekuatan hidupnya? Qin Chuan meraung ke langit, wahai langit si pencuri tua, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melawanmu? Saat kata-katanya terucap, dia menggigit lidahnya dengan ganas, dan seketika menyemburkan kabut darah dari mulutnya. Ringkaslah untukku. Dengan tangannya yang cepat membentuk segel, pola-pola merah darah yang aneh muncul secara misterius, menyelimuti Song Yan seperti jaring besar. Namun tak lama kemudian, jaring berwarna merah darah lainnya muncul, menelan Qin Chuan. Di antara kedua jaring tersebut,
terdapat lorong silindris berwarna merah darah, jaring dan lorong tersebut ditutupi dengan berbagai pola susunan yang rumit. Dengan darah esensiku, balikkan hidup dan kematiannya. Teknik pencurian waktu, balikkan untukku. Saat dia berteriak, semburan energi kehidupan keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia roboh, namun terperangkap oleh jaring darah yang telah disiapkan, tanpa jalan keluar selain melalui lorong darah berbentuk silinder dengan panik. Bang! 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 Semua benda kaca di ruangan itu pecah berkeping-keping seolah-olah terkena pukulan keras. Kilat dan guntur mengelilingi jaring berwarna merah darah itu, seolah-olah merobek teknik pencurian waktu yang menentang surga ini. Di dalam jaring darah, wajah Qin Chuan menjadi sangat pucat, dan seluruh tubuhnya sangat lemah, semakin melemah seiring dengan cepatnya energi vitalnya berpindah ke tubuh Song Yan. Namun, energi kehidupan yang ia transfer ke tubuh Song Yan nyaris tidak berhasil mencegah energi kehidupan Song Yan menghilang. Apakah itu masih belum cukup? Wajah Qin Chuan dipenuhi rasa tidak percaya, dia sudah membakar darah intinya untuk mentransfer kekuatan hidupnya ke tubuh Song Yan, tetapi efeknya sangat minim. Begitu darah intinya habis, tanpa pengisian kembali energi kehidupan Song Yan akan tetap cepat menghilang. Sepertinya, hanya pil pemulihan jiwa yang dapat mempertahankan vitalitas Xiao Yan saat ini. Qin Chuan menggertakkan giginya dan berkata, seandainya aku tahu, aku pasti sudah mengambil kembali giok jiwa 9 putaran dari Lin Bo lebih awal. Namun, bahkan dengan giok jiwa 9 putaran, tanpa mata air jiwa abadi, tetap tidak mungkin untuk memurnikan pil kebangkitan jiwa. Tanpa pil kebangkitan jiwa, bagaimana kita bisa menyelamatkan Xiao Yan? Itu tidak akan berhasil, aku harus menemukan cara untuk menjaga vitalitas Xiao Yan terlebih dahulu, barulah aku mungkin memiliki kesempatan untuk mencari bahan surgawi dan harta karun duniawi yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemulihan jiwa. Begitu selesai berbicara, dia kembali menggigit ujung lidahnya, menyemburkan kabut darah dengan deras. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan dia meraung, dengan darah esensiku, balikkan hidup dan matinya. Teknik pencurian waktu, balikkan untukku. Dia menyemburkan lagi seteguk kabut darah. 2 suapan darah berturut-turut menyembur keluar, dan auranya dengan cepat melemah. Darah esensi, tidak seperti darah biasa, adalah esensi energi yang terkondensasi selama kultivasi, yang mengandung jiwa ilahi, kekuatan spiritual, dan daya hidup. Bagi setiap praktisi bela diri, darah esensi sangat berharga, dan biasanya, hanya mereka yang setidaknya telah mencapai puncak alam raja yang dapat memadatkan darah esensi. Bahkan bagi para ahli bela diri di alam puncak raja, mampu memadatkan setetes darah esensi sudah merupakan hal yang luar biasa, dan sebagian besar di alam puncak raja sama sekali tidak dapat memadatkan darah esensi. Bahkan bagi para ahli bela diri di alam kaisar, darah esensi yang dapat mereka padatkan tidak melebihi 5 tetes. Adapun para ahli alam penguasa, umumnya mereka hanya dapat memadatkan antara 5 hingga 10 tetes, dengan hanya mereka yang sangat berbakat yang mampu memadatkan lebih dari 10 tetes darah esensi, tetapi tidak lebih dari 20. Dengan kultivasi Qin Chuan di tahap awal di alam penguasa, dia baru memadatkan 12 tetes sejauh ini, dan ini dengan asumsi bakat jalur bela dirinya sangat baik. Begitu darah esensial berkurang drastis, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan permanen pada fondasi bela diri. Baru saja, dalam merawat Song Yan, Qin Chuan telah menggunakan 6 tetes darah esensi, dan tingkat kultivasinya yang semula memasuki alam penguasa tiba-tiba turun ke alam puncak kaisar. Saat ia terus menggunakan teknik rahasia untuk merawat Song Yan, kultivasinya melemah dengan cepat. Masih terlalu lambat. Setelah Qin Chuan secara berturut-turut membakar setengah dari darah intinya, vitalitas yang disuntikkan ke tubuh Song Yan akhirnya menunjukkan sedikit tanda pemulihan, tetapi masih sangat lambat. Tangan Qin Chuan dengan cepat membentuk segel lagi, tiba-tiba menyemburkan 2 tegukan kabut darah lagi, dia meraung, dengan darah esensiku, balikkan hidup dan matinya. Teknik pencurian waktu, balikkan untukku. Dan setelah membakar 2 tetes darah esensi ini, tingkat kultivasinya kembali anjlok ke tahap akhir alam kaisar. Tubuhnya sedikit gemetar, ia melancarkan teknik rahasia, membakar darah esensi, dan beban yang ditanggungnya sangat besar. Dia benar-benar mengorbankan hidupnya sendiri untuk menghentikan hilangnya vitalitas Song Yan. Sementara itu, di halaman Cloud Summit Heaven Villa, Tang Yuer mengawasi sekeliling sambil sesekali melirik ke arah villa. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran, tinjunya mengepal erat, dia menatap langit dan berkata, Song Yan, kau harus selamat, kalau tidak kakak Qin pasti akan gila. Namun saat itu juga, aura yang kuat tiba-tiba mendekat dengan cepat ke arah villa dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ekspresi Tang Yuer berubah drastis, dia menatap ke kejauhan dengan serius dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya, masalah telah datang. Saat kata-katanya terucap, dengan suara gedebuk, seorang pria lanjut usia yang mengenakan seragam dari Balai Penegakan Hukum Guardian Hall tiba-tiba mendarat. Ubin batu biru di halaman villa itu langsung hancur berkeping-keping.
Wajah Tang Yuer menjadi sangat serius, dia menatapnya dan berkata, apa yang akan kau lakukan? Kedatangan itu berasal dari aula penjaga dan mengenakan seragam aula penegakan hukum, yang memperjelas identitasnya. Mungkinkah dia datang ke sini untuk Qin Chuan? Tang Yuer siap bertindak, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan membiarkan siapapun memasuki villa itu. Bab 613. Harus ada hadiah yang berlimpah. Saat mengamati sosok yang mengesankan dari aula penegakan hukum, wajah Tang Yuer dipenuhi dengan keseriusan. Dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasi orang lain, tetapi hanya dapat merasakan aura luar biasa yang tidak dapat dia lawan. Tangannya menggenggam erat sebuah botol porselen putih, di dalamnya terdapat pilyuan peledak yang dapat meningkatkan kekuatannya secara instan di saat-saat kritis. Seolah memahami niatnya, pria yang lebih tua itu mendengus menghina, jika aku ingin membunuhmu, mengangkat tanganku saja sudah cukup. Dengan tatapan tak berpaling, Tang Yuer bertanya kepada tetua itu, bolehkah saya tahu urusan apa yang membawa tetua kemari? Nada suaranya melembut, namun matanya masih dipenuhi kewaspadaan dan kehati-hatian. Meskipun dia tidak bisa menyelidiki kedalaman kultivasi orang lain, hatinya menduga bahwa dia setidaknya adalah pembangkit tenaga alam kaisar tingkat awal, bahkan jika dia meminum pilyuan peledak, dia tetap tidak akan mampu menandingi orang yang lebih tua itu. Namun, jika dia berani memasuki villa itu, wanita itu akan melawannya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, meskipun tak tertandingi. Bayangkan apa yang dipikirkan oleh 7 penjaga, mempertaruhkan hukuman dari aula utama, untuk membawa mata air jiwa abadi kepada semut-semut di dunia sekuler. Tetua itu berbicara dengan dingin, lalu membalikkan tangan kanannya, memperlihatkan sebuah botol giok halus di telapak tangannya. Mendengar kata-kata tetua itu, wajah Tang Yuer menunjukkan keterkejutan. Dia tahu betul bahwa mata air jiwa abadi adalah persis materi surgawi dan harta karun duniawi yang dicari Qin Chuan. Dia tidak menyangka bahwa tetua ini secara khusus diutus oleh 7 penjaga untuk mengantarkannya. Jadi, ternyata dia adalah seorang tetua dari balai penjaga. Saya mohon maaf atas ketidaksopanan saya barusan, mohon maafkan saya. Setelah menyadari niat pihak lain, Tang Yuer buru-buru meminta maaf, berpura-pura tidak tahu tentang hubungannya dengan aula penjaga. Tetua itu berbicara dengan tajam, sekarang kalian sudah tahu siapa aku, cepatlah suruh kepala keluarga kalian keluar untuk menerima mata air jiwa abadi. Raut wajah Tang Yuer langsung berubah. Qin Chuan mengerahkan seluruh upayanya untuk menyelamatkan nyawa Song Yan, ini adalah saat kritis antara hidup dan mati, dan dia tidak bisa begitu saja pergi. Namun, sosok yang tangguh dari aula penjaga ini, dengan pembawaan yang mengesankan, jelas bersikeras agar Qin Chuan secara pribadi menerima mata air jiwa abadi. Tugas yang sedang diemban Qin Chuan sangat mendesak, tetapi menerima mata air jiwa abadi juga sangat penting. Sesaat kemudian, Tang Yuer merasa bimbang, tidak yakin harus berbuat apa. Melihat kesulitan di wajah Tang Yuer, ekspresi tetua itu berubah marah saat dia berkata dengan dingin, apa? Kau tidak mengerti kata-kataku? Atau apakah tuanmu tidak membutuhkan mata air jiwa abadi yang kubawa? Ketujuh penjaga mengambil risiko besar dengan mengeluarkan mata air jiwa abadi dari aula penjaga. Dia tahu betul, jika sampai terungkap, ketujuh penjaga pasti akan menghadapi hukuman dari aula utama. Namun kini, Qin Chuan sendiri pun tak terlihat dimanapun. Tang Yuer panik dan buru-buru berkata, mohon, tetua, tenangkan amarah Anda. Bukannya Qin Chuan tidak ingin menerima mata air jiwa abadi secara pribadi, dia sedang menyelamatkan seseorang, dalam keadaan mendesak, dan tidak bisa meluangkan waktu sekarang. Begini, bolehkah aku menerima mata air jiwa abadi terlebih dahulu? Setelah kakak Qin selesai, dia akan datang sendiri untuk meminta maaf. Jika Anda tidak yakin. Sebelum dia menyelesaikan pidatonya, wajah tetua itu mengeras karena marah, dan dia membentak, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak punya kesabaran? Hanyalah seekor semut di dunia sekuler, siapa tokoh penting yang mungkin kau selamatkan? Mungkinkah kau bahkan tidak punya waktu untuk menerima mata air jiwa abadi secara pribadi? Tahukah kau, harga mahal yang ditanggung 7 penjaga untuk membawanya ke sini? Dengan amarah yang meluap, kultivasi alam kaisar dalam auranya tiba-tiba meledak, seperti bendungan yang jebol, sebuah kekuatan penindas yang mengerikan langsung menyelimuti Tang Yuer. Tekanan mengerikan itu memaksa Tang Yuer berlutut dengan berat di tanah. Tidak hanya itu, kekuatan penindas ini terus bergerak menuju villa. Ekspresi Tang Yuer berubah drastis, tekad terpancar di matanya, dan tanpa ragu, dia menelan pilyuan peledak. Seketika itu, kekuatan dahsyat mendidih di dalam dirinya, dan auranya meletus seperti gunung berapi. Merasakan gelombang aura Tang Yuer, tetua itu terkejut. Dengan kultivasinya, ia dapat melihat sekilas bahwa Tang Yuer adalah seorang seniman bela diri di tahap menengah alam raja. Namun, setelah meminum ramuan, kultivasinya langsung mencapai tahap akhir alam raja, dan masih terus meningkat, mendekati puncak alam raja.
Ramuan yang mampu meningkatkan tingkat kultivasi seorang seniman bela diri sebanyak 2 tingkatan minor dalam waktu sesingkat itu pastilah berkualitas sangat tinggi. Tang Yuer menahan tekanan mengerikan yang menimpanya dan berkata dengan lantang, "Saya mohon kepada tetua untuk meredakan amarah Anda dan memberi saya kesempatan untuk menjelaskan." Meskipun meminum pil Yuan peledak dan secara paksa meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat kecil, di bawah tekanan tetua, dia bahkan tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk berdiri. Baru pada saat itulah dia menyadari jurang pemisah yang sangat besar antara dirinya dan orang yang lebih tua di hadapannya. Jika pihak lain ingin masuk ke villa secara paksa, dia tidak bisa menghentikannya. Tetua itu menatap Tang Yuer dengan saksama dan bertanya, "Yang baru saja kau minum itu, apakah itu ramuan?" Mata Tang Yuer langsung berbinar, dan dia mengangguk buru-buru, "Aku meminum pil Yuan peledak, yang dapat meningkatkan kultivasi seorang seniman bela diri alam raja hingga 2 alam kecil dalam sekejap. Selain itu, saya juga memiliki ramuan-ramuan lain, bolehkah saya memperkenalkannya kepada Anda?" Tetua itu bertanya dengan wajah penuh kejutan, "Apakah Anda masih memiliki ramuan lain?" Bahkan di dunia bela diri kuno, ramuan sangat berharga. Seekor semut dari dunia sekuler baru saja meminum ramuan, namun tanpa diduga memiliki ramuan lain untuk ditawarkan. Tang Yuer mengangguk putus asa, pikirannya terfokus pada satu hal, menunda bahkan untuk sesaat berarti memberi Qin Chuan waktu untuk menyelamatkan Song Yan. Memang, setelah mendengar bahwa dia memiliki ramuan lain, tetua itu mengurangi tekanannya, dan Tang Yuer merasa sangat lega. Tak berani menunda lebih lama lagi, ia segera mengeluarkan beberapa botol porselen putih, permukaannya jelas bertuliskan nama-nama berbagai ramuan. Ini adalah pil pembersih sumsum tulang, yang dapat membersihkan sumsum tulang dan memurnikan tubuh, meningkatkan fisik seorang praktisi bela diri. Ini adalah pil abadi, juga dikenal sebagai pil hidup dan mati. Para praktisi bela diri yang meminum pil abadi, selama tubuh fisik mereka tetap utuh, dapat terlahir kembali dari ambang kematian, dan maju lebih jauh dalam kultivasi mereka. Ini adalah pil peremajaan ringan, setelah dikonsumsi, dapat dengan cepat memulihkan energi spiritual seorang seniman bela diri, tetapi hanya berfungsi bagi mereka yang memiliki kultivasi alam raja. Dan ini adalah... Saat tetua itu mendengarkan efek dari setiap ramuan yang diperkenalkan oleh Tang Yuer, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang semakin besar. Bagaimana mungkin ada begitu banyak ramuan mujarab di dunia sekuler? Tatapan tetua itu tertuju pada Tang Yuer sambil menuntut, "Katakan padaku dengan cepat, dari mana kau mendapatkan ramuan-ramuan ini?" Tang Yuer berkata, "Semua ramuan ini dimurnikan sendiri oleh kakak Qin. Ramuan yang kubawa hanyalah ramuan tingkat rendah. Dengan bahan yang cukup, kakak Qin dapat memurnikan ramuan tingkat yang lebih tinggi lagi." Melihat ekspresi terkejut di wajah tetua, Tang Yuer diam-diam menghela napas lega, lalu perlahan berkata, "Tetua, seperti yang baru saja Anda sebutkan, 7 penjaga telah melakukan pengorbanan besar untuk mendapatkan mata air jiwa abadi bagi kakak Qin. Coba pikirkan, jika kakak Qin benar-benar hanya seekor semut dari dunia sekuler, apakah 7 penjaga akan melakukan hal seperti itu? Saya jamin, jika Anda bisa menunggu sebentar, begitu kakak Qin menyelamatkan orang yang dicintainya, akan ada hadiah yang besar." Bab 614. Tegur dia. Setelah mendengar kata-kata Tang Yuer, tetua dari balai penjaga itu langsung berseri-seri, meskipun merupakan anggota yang kuat, dia belum mengonsumsi banyak eliksir. Mendapatkan dukungan dari seorang alkemis akan menguntungkan tanpa kerugian apapun. "Baik, saya juga punya pil peningkatan roh di sini. Jika dikonsumsi oleh seniman bela diri tingkat raja, pil ini dapat meningkatkan kemampuan mereka sebanyak 1 tingkat kecil tanpa efek samping, dan jika fondasi mereka cukup kuat, bahkan hingga 2 tingkat kecil." Melihat keinginan di mata tetua itu, Tang Yuer dengan cepat mengeluarkan botol porselen putih dan berkata, "Meskipun tidak dapat meningkatkan tingkat kekuatan kaisar 1 tingkat kecil pun, botol ini masih dapat memurnikan kultivasi mereka." Sambil berbicara, Tang Yuer dengan hormat menawarkannya dengan kedua tangan. Melihat pil peningkat roh yang diserahkan oleh Tang Yuer, bagaimana mungkin tetua itu tidak memahami maksud Tang Yuer? Namun, ia tetap sengaja memasang wajah tegas dan berkata dengan dingin, "Apa maksudmu dengan ini?" Tang Yuer buru-buru berkata, "Senior telah melakukan perjalanan dari jauh untuk membawa mata air jiwa abadi, menanggung banyak kesulitan di sepanjang jalan. Pil peningkat roh ini adalah persembahanku untukmu, mohon diterima." Tetua itu sangat gembira, terutama karena mengetahui pil peningkatan roh dapat memurnikan kultivasi seniman bela diri alam kaisar. Sebagai seorang pendekar dari aula penjaga, dia belum pernah meminum ramuan yang dapat memurnikan kultivasi seniman bela diri alam kaisar. Sang tetua, dengan wajah tegas, berkata, "Melihat penghormatanmu yang tulus, dengan berat hati aku akan menerimanya." Tang Yuer dengan cepat berkata, "Itu memang sudah seharusnya. Semua ini demi alasan yang baik."
Dia merasakan sukacita yang besar di hatinya, selama tetua itu bersedia menerima pil peningkat roh, itu berarti dia bersedia menunggu Qin Chuan. Namun itu saja tidak cukup, jika Qin Chuan tidak segera keluar, lelaki tua ini pasti tidak akan sabar untuk terus menunggu. Dengan pemikiran itu, Tang Yuer kemudian berkata, "Senior, karena Anda sedang senggang, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan untuk meminum pil peningkat roh sekarang?" Setelah berpikir sejenak, tetua itu mengangguk penuh pertimbangan dan berkata, "Kau gadis muda, benar-benar sesuai dengan seleraku, mampu berkultivasi hingga alam raja di usia semuda ini, kau memang jenius jalur bela diri papan atas bahkan di dunia bela diri kuno. Bagaimana kalau kau ikut denganku ke Guardian Hall? Bekerja di bawahku di masa depan." Tang Yuer langsung terkejut, karena dia hanya berniat mengulur waktu bagi lelaki tua itu, bukan untuk benar-benar bekerja di bawahnya. Untuk sesaat, dia merasa bingung, tidak yakin apakah menolak akan membuatnya marah. Melihat Tang Yuer ragu-ragu, sang tetua mengangkat alisnya dan berkata dengan tegas, "Apa? Tidak mau bekerja di bawahku?" Tang Yuer segera tampak ketakutan dan buru-buru berkata, "Senior, Anda salah paham. Akan menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk mengikuti Anda, tetapi kemampuan saya terbatas, dan saya khawatir saya akan mempermalukan Anda. Selain itu, saya masih memiliki urusan yang belum selesai di dunia sekuler. Setelah saya selesai di sana, jika senior masih bersedia menerima saya pasti akan mengikuti Anda." Ekspresi tetua itu akhirnya sedikit melunak. Dengan santai, dia mengeluarkan token identitas emas seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke Tang Yuer, sambil berkata, "Saya Yuan Shan, seorang penegak hukum dari Balai Penegakan Hukum ke-7. Ini adalah lencana Balai Penegakan Hukum. Temui saya di Balai Penegakan Hukum ke-7 setelah Anda menyelesaikan urusan duniawi Anda." Ekspresi Tang Yuer langsung membeku, dia hanya berbicara sambil lalu, tidak pernah menyangka lelaki tua ini akan menganggapnya serius dan bahkan memberinya kartu identitas. Sebelum dia sempat berbicara, Yuan Shan sudah duduk bersila di halaman kecil villa dan menelan pil peningkat roh. Begitu pil peningkat roh memasuki mulutnya, pil itu berubah menjadi energi murni yang langsung menuju ke dantiannya. Yuan Shan hanya merasakan sensasi hangat di dantiannya, sangat nyaman, dan di detik berikutnya, kekuatan dahsyat meledak dari dantiannya. Di bawah tatapan heran Tang Yuer, Yuan Shan tanpa diduga berhasil menerobos. Bukankah pil peningkat roh hanya ditujukan untuk meningkatkan kultivasi seniman bela diri alam raja? Bukankah lelaki tua ini adalah seorang yang kuat di alam kaisar? Bagaimana mungkin dia juga bisa maju dalam kultivasi setelah meminum pil peningkat roh? Hahaha. Yuan Shan tertawa terbahak-bahak, wajahnya berbinar-binar sambil berkata, "Siapa sangka hambatan yang selama bertahun-tahun menghantui saya bisa diatasi hanya dengan ramuan kecil. Aku akhirnya naik ke alam kaisar menengah." Meskipun pil peningkat roh membantunya menembus ke alam kaisar menengah, energi dari pil peningkat roh belum sepenuhnya habis dan terus memberi nutrisi pada dantiannya. Tang Yuer melirik Yuan Shan, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Awalnya, dia memberinya pil peningkat roh hanya untuk mengulur waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa pil peningkat roh itu benar-benar akan membantunya mencapai terobosan, dan secepat itu pula. "Kakak Qin, kau harus cepat." Tang Yuer menatap ke arah villa dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia khawatir Yuan Shan akan segera sepenuhnya menyerap energi pil peningkat roh, dan apa yang akan terjadi jika dia menjadi tidak sabar. Ketika Yuan Shan masih berada di tingkat kultivasi kaisar awal, dia bukanlah tandingan baginya, dan sekarang setelah kultivasi Yuan Shan meningkat, dia bahkan semakin kecil kemungkinannya untuk menjadi lawannya. Waktu terus berlalu detik demi detik, Qin Chuan belum juga muncul, dan Yuan Shan masih berlatih kultivasi. Setelah 20 menit penuh, Yuan Shan tiba-tiba membuka matanya. Pil peningkat roh ini memang sangat ampuh, mengonsumsi satu pil setara dengan 3 tahun kultivasi yang berat, bahkan mungkin lebih. Yuan Shan perlahan berdiri, tersenyum, dan berkata kepada Tang Yuer, "Gadis kecil, aku berhutang budi padamu kali ini. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan dariku di masa depan, katakan saja." Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa semua yang dikatakan Tang Yuer adalah benar, artinya Qin Chuan benar-benar bisa membuat ramuan. Oleh karena itu, tentu saja dia tidak boleh menyinggung perasaan Tang Yuer. Tang Yuer dengan cepat berkata, "Senior, Anda terlalu berlebihan. Ini hanya ramuan kecil, bagaimana mungkin saya menggunakannya untuk meminta bantuan Anda?" "Haha." Yuan Shan tertawa terbahak-bahak, "Bagus sekali. Aku melihat potensi besar dalam dirimu." Setelah berbicara, dia tiba-tiba bertanya, "Apakah tuanmu belum selesai?" Tang Yuer menjadi cemas dan buru-buru berkata, "Tolong beri kakak Qin sedikit waktu lagi." Yuan Shan melambaikan tangannya sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku hanya bertanya secara santai. Karena dia masih sibuk, aku akan menunggu sebentar lagi." Terobosan dalam pengembangan dirinya membangkitkan semangatnya.
Kecemasan yang melanda hati Tang Yuer akhirnya mereda, selama dia bersedia menunggu, semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, di dalam villa, wajah Qin Chuan sangat pucat, sementara Song Yan, yang diselimuti jaring merah darah lainnya, tampak jauh lebih sehat, dan detak jantung serta pernapasannya telah kembali normal. Akhirnya, kondisi kesehatan Song Yan telah stabil. Qin Chuan menatap Song Yan yang terbaring di ranjang rumah sakit, matanya dipenuhi kelembutan. Ekspresinya sangat serius saat dia berkata dengan suara berat, "Aku harus menemukan cara untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meracik pil pemulihan jiwa, jika tidak, vitalitas Song Yan bisa lenyap kapan saja. Aku tidak menyangka butuh 8 tetes darah esensi hanya untuk menstabilkan vitalitas Song Yan. Dengan kondisiku saat ini, aku khawatir aku bahkan mungkin tidak mampu menandingi seniman bela diri alam kaisar tahap awal." Setelah berbicara, dia segera meminum pil permajaan agung lalu duduk bersila, memasuki keadaan kultivasi. Situasinya saat ini tidak baik, perawatan yang baru saja dijalani telah menghabiskan sebagian besar darah esensinya, dan tanpa pemulihan tepat waktu, fondasinya dalam jalan bela diri akan rusak. Namun, bukan itu poin utamanya adalah ada seorang seniman bela diri tingkat kaisar menengah di luar sana saat ini. Jika dia sampai berkonflik dengannya, dia tidak akan memiliki peluang dalam kondisinya saat ini. Di halaman villa, setelah menunggu setengah jam lagi dan masih belum melihat Qin Chuan turun, alis Yuan Shan berkerut. "Aku seharusnya kembali." Yuan Shan tiba-tiba berdiri, menatap Tang Yuer yang tampak cemas, dan berkata, "Pergi panggil Qin Chuan untukku. Setelah aku menyerahkan mata air jiwa abadi kepadanya, aku akan pergi." Bab 615. Jadilah muridku. Tang Yuer langsung merasa cemas. Setelah berjuang menahan Yuan Shan begitu lama, bukankah semua usahanya akan sia-sia jika dia memutuskan untuk menerobos masuk ke villa sekarang? "Senior, saya benar-benar minta maaf. Kakak Qin jelas belum selesai dengan operasi penyelamatan. Setelah selesai, dia akan datang sendiri dan meminta maaf kepada Anda." Wajah Tang Yuer dipenuhi raut memohon, dan dia berkata dengan tulus, "Bisakah kau menunggu sedikit lebih lama?" Yuan Shan mengerutkan kening dan berkata dingin, "Hei gadis, apakah kau pikir karena aku terlalu baik padamu, kau bisa memanfaatkan aku?" Penjaga ketujuh mengambil risiko besar dengan membawa mata air jiwa abadi ke sini. Jika ditemukan oleh aula utama, hukuman berat pasti akan diterima. Qin Chuan, di sisi lain, telah membuatku menunggu lebih dari 1 jam dan masih menolak untuk keluar. Apakah dia berharap aku terus menunggu? Saat menghadapi Yuan Shan, Tang Yuer merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung yang tak dapat ditaklukkan, mencekiknya. Tang Yuer menyeka keringat di dahinya dan dengan hati-hati menyarankan, "Mengapa kau tidak menyerahkan mata air jiwa abadi itu kepadaku dulu? Setelah kakak Qin menyelesaikan penyelamatan, aku bisa memberikannya kepadanya." Yuan Shan berkata dingin, "Penjaga ketujuh secara khusus menginstruksikan bahwa aku harus menyerahkan mata air jiwa abadi langsung kepada Qin Chuan. Aku tidak menyangka anak muda ini begitu tidak tahu berterima kasih." Tang Yuer hampir ingin menangis, hatinya dipenuhi rasa cemas. Dia benar-benar ingin bergegas ke villa dan memanggil Qin Chuan, tetapi dia takut Qin Chuan sedang berada di saat-saat kritis dalam operasi penyelamatan. Saat ia sedang kebingungan, Yuan Shan tiba-tiba berbicara lagi, "Kau gadis, aku suka sikapmu. Karena dirimu, aku akan memberi Qin Chuan 5 menit terakhir. Jika dia masih tidak keluar, maka aku hanya bisa mengambil kembali mata air jiwa abadi." Tang Yuer langsung merasa lega dan buru-buru berkata, "Terima kasih, senior." "Terima kasih, senior." Namun, kegembiraannya hanya sesaat, dan Tang Yuer kembali diliputi kekhawatiran yang mendalam. Hanya dalam waktu 5 menit, bisakah Qin Chuan menyelesaikan penyelamatan itu? Mata air jiwa abadi adalah harta karun surgawi dan duniawi yang menyelamatkan nyawa. Jika terlewatkan, mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan yang lain. Tang Yuer sangat cemas, sesekali melirik ke dalam villa. Waktu terus berlalu, detik demi detik. 5 menit yang singkat itu pun segera berlalu. Tepat 5 menit kemudian, Yuan Shan berdiri dengan ekspresi muram dan berkata, "Sepertinya anak muda ini tidak ditakdirkan untuk mata air jiwa abadi. Karena itu, aku harus membawanya kembali ke aula penjaga." Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Tang Yuer bergerak lebih cepat lagi, bergegas ke depan Yuan Shan dan berlutut dengan berat di atas kedua lututnya. Yuan Shan terkejut dengan tindakan mendadak ini. Dengan air mata berlinang, Tang Yuer mendongak ke arah Yuan Shan, wajahnya penuh permohonan, "Senior, tolong beri saya 5 menit lagi. Jika kakak Qin masih belum menyelesaikan penyelamatan, saya..." Tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Haruskah dia meminta Yuan Shan pergi, atau terus menunggu? Yuan Shan sudah menunggu cukup lama.
Memohon lagi agar dia menunggu sungguh tidak pantas. Jika dia menunda lebih lama lagi, itu justru bisa membuat Yuan Shan marah. Pada saat itu, Yuan Shan mungkin akan benar-benar menerobos masuk ke villa dengan amarah yang meluap. Melihat Tang Yuer yang berlutut dengan hormat di kakinya, Yuan Shan terdiam. Sebagai anggota penegak hukum balai penjaga, dia seringkali berhati dingin, tetapi sekarang, melihat penampilan Tang Yuer yang berlinang air mata, hatinya melunak. Dia memiliki seorang cucu perempuan, yang usianya hampir sama dengan Tang Yuer, tetapi bertahun-tahun yang lalu, cucu perempuannya itu tiba-tiba meninggal dunia. Kepribadian dan usia Tang Yuer sangat mirip dengan cucunya, bahkan penampilan mereka pun sangat serupa. Itulah alasan mengapa dia begitu toleran terhadap Tang Yuer. Yuan Shan tiba-tiba berkata, aku bisa memberimu mata air jiwa abadi, tetapi kau harus menyetujui satu syarat. Tang Yuer langsung berseri-seri dan mengangguk dengan antusias, saya setuju. Yuan Shan mengerutkan kening, aku belum memberitahumu apa syaratnya, dan kau sudah setuju. Apakah anak laki-laki bernama Qin Chuan itu benar-benar penting bagimu? Senyum berseri-seri tiba-tiba muncul di wajah Tang Yuer, matanya dipenuhi kenangan dan kebahagiaan. Dia tersenyum dan berkata, jika bukan karena dia, aku takut aku sudah lama meninggalkan dunia ini. Hanya sebuah kalimat sederhana, namun kalimat itu membuat Yuan Shan merasakan kekaguman yang dimiliki Tang Yuer terhadap Qin Chuan. Dia mengumpat dalam hati. Aku tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki bocah sialan itu sampai bisa membuat gadis bodoh ini begitu setia. Dia mendengus sinis, aku juga seorang pria, aku lebih mengerti pria daripada kau. Seberapa baik pun dia padamu, itu semua karena kecantikan dan bakat bela dirimu. Tang Yuer dengan cepat berkata, tidak, kakak Qin benar-benar orang yang sangat baik. Yuan Shan merasa jengkel, dan dengan tatapan tidak sabar, dia berkata, aku bisa memberikan mata air jiwa abadi kepadamu, tetapi kau harus menjadikanku gurumu. Hanya jika kau menjadi muridku, aku bisa dengan tenang memberikan mata air jiwa abadi ke tanganmu. Jangan berpikir aku mempersulitmu. Aula penjaga memiliki aturannya. Tugasku adalah secara pribadi mengantarkan mata air jiwa abadi kepada Qin Chuan. Aturan ini tidak dapat dilanggar kecuali kau adalah muridku dan dapat mewakiliku dalam menyerahkan mata air jiwa abadi kepada Qin Chuan. Selain itu, aku memang melihat potensi besar dalam dirimu. Jika kau bergabung dengan balai penjaga, prestasimu di masa depan tidak akan kalah dari prestasiku, kau bahkan mungkin akan mengambil alih posisi penjaga ketujuh di masa depan. Tang Yuer tiba-tiba terdiam. Dia tidak pernah menyangka syarat Yuan Shan adalah menjadikannya muridnya. Yuan Shan, seorang petarung tingkat kaisar menengah dan anggota aula penegakan hukum ketujuh, memang memiliki kualifikasi untuk menjadi tuannya. Namun, begitu dia setuju, itu berarti dia akan benar-benar bergabung dengan Guardian Hall. Sejauh yang dia ketahui, kebenaran di balik pemusnahan keluarga Qin terkait dengan salah satu penjaga. Jika memang demikian, apakah kakak Qin akan marah jika dia bergabung dengan aula penjaga? Sumber daya kultivasi di aula penjaga melampaui imajinasimu. Begitu kau menjadikanku sebagai gurumu, menjadi bagian dari aula penjaga, dengan bakat bela dirimu, sumber daya yang akan kau dapatkan akan menjadi yang terbaik. Yuan Shan melanjutkan, cukup jadilah muridku, dan aku jamin dalam waktu 3 tahun, kau bisa melangkah ke alam kaisar. Aku tahu kau sangat peduli pada anak laki-laki itu. Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya, aku pernah mendengar tentangnya. Konon anak laki-laki itu bahkan pernah mengalahkan seorang penjaga alam penguasa. Apakah menurutmu dengan tetap berada di dunia sekuler, kapan kamu akan bisa menyamai langkahnya? Percayalah, aula penjaga tidak hanya berpengaruh di dunia sekuler tetapi juga memiliki kekuatan besar di dunia bela diri kuno. Jika kau mengambil alih posisi penjaga ketujuh di masa depan, bahkan di dunia bela diri kuno, kau akan menjadi tokoh penting. Saat itu, jika anak laki-laki itu mengalami masalah, bukankah akan mudah bagimu untuk membantunya? Mata Tang Yuer tiba-tiba berbinar, kata-kata Yuan Shan mencerahkannya. Dia selalu bercita-cita menjadi asisten tangan kanan Qin Chuan, tetapi Qin Chuan terlalu kuat, dan berada di sisinya, dia hanya akan menjadi beban. Jangan pernah mengatakan bahwa anak itu tidak membutuhkanmu. Biar ku katakan yang sebenarnya, anak itu berani melawan penjaga ke-8, dia sedang mencari kematian. Itu hanya karena penjaga ke-7 menekan situasi, jika tidak, orang-orang kita pasti sudah membawanya untuk diadili. Sejauh yang saya tahu, dia juga dicari oleh penjara ilahi Kunlun dari dunia bela diri kuno dan dicap sebagai buronan nomor 1. Tidak akan lama lagi sebelum tokoh kuat dari dunia bela diri kuno datang untuk membunuhnya. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, sekarang terserah pilihanmu. Jika kau bersedia menerimaku sebagai tuanmu, maka aku akan memberikan mata air jiwa abadi itu kepadamu sekarang. Jika tidak, tidak apa-apa juga,
tetapi aku harus mengambil kembali mata air jiwa abadi itu. Bab 616. Suasana semi suci. Ekspresi Yuan Shan sangat tenang, namun hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun ia baru mengenal Tang Yuer dalam waktu singkat, hanya dalam waktu lebih dari 1 jam, ia melihat bayangan cucunya yang telah meninggal dalam diri wanita itu. Selain itu, bakat jalur bela diri Tang Yuer sangat tinggi, dan hanya dengan bergabung dengan aula penjaga bakat tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Wajah Tang Yuer dipenuhi konflik, dan secara naluriah ia menoleh ke arah villa tersebut. Bergabung dengan Guardian Hall berarti berpisah dari Qin Chuan. Namun, jika dia terus tinggal di dunia sekuler, mengingat bakat Qin Chuan, dia pada akhirnya akan pergi ke dunia bela diri kuno. Akankah dia memiliki kesempatan seperti itu saat itu? Poin terpenting adalah jika dia menolak, Yuan Shan akan pergi bersama mata air jiwa abadi. Yuan Shan tidak mendesaknya, hanya menatap Tang Yuer dengan tenang. Tiba-tiba, Tang Yuer berlutut dengan kedua lutut, bersujud 3 kali kepada Yuan Shan, dan berkata dengan tulus, "Guru di atas, terimalah penghormatan murid Anda." Hahaha. Yuan Shan sangat gembira, tertawa terbahak-bahak sambil buru-buru membantu Tang Yuer berdiri, dan berkata dengan riang, "Bagus sekali. Mulai sekarang, kau adalah muridku, Yuan Shan. Siapapun yang berani menindasmu, berarti tidak menghormatiku, gurumu akan membelamu." Dia benar-benar bahagia. Dengan gerakan tangannya, sebuah belati yang memancarkan cahaya redup muncul di tangannya. "Yuer, ini adalah harta karun yang kutemukan di alam rahasia setengah sein bertahun-tahun yang lalu. Harta ini mengandung jejak niat setengah sein tersebut. Meskipun sangat langka, ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu." Yuan Shan menyerahkan belati pendek itu sambil tersenyum dan berkata, "Belati pendek ini sekarang milikmu. Di atas alam penguasa terdapat alam suci, dan para praktisi alam suci disebut sebagai orang suci. Para setengah suci yang disebutkan oleh Yuan Shan jauh melampaui para ahli di puncak alam kaisar tetapi sedikit lebih rendah daripada mereka yang berada di alam suci. Bahkan di dalam dunia bela diri kuno, para setengah sein adalah makhluk legendaris, kemungkinan hanya ada di 3 sekte atas. Adapun para praktisi alam dewa, mereka hanya ditemukan dalam legenda." Kini, Yuan Shan memberikan belati yang berisi jejak niat setengah sein, menunjukkan betapa ia benar-benar peduli pada murid barunya itu. Tang Yuer terkejut dan segera menggelengkan kepalanya, berkata, "Guru, belati ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya." Yuan Shan sengaja mengerutkan kening, menunjukkan ketidakpuasan dan berkata, "Apakah kau tidak benar-benar mengakui aku sebagai gurumu dari lubuk hatimu?" "Tidak. Tang Yuer buru-buru melambaikan tangannya, wajahnya penuh kecemasan sambil berkata, "Karena aku memilih untuk mengakuimu sebagai guruku, itu berarti aku benar-benar mengakuimu sebagai guruku dari lubuk hatiku. Hanya saja belati ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya." Mengatakan bahwa dia benar-benar mengenali guru yang tampak biasa saja itu mungkin terdengar tidak tulus, tetapi alasan dia menolak belati itu sungguh-sungguh karena belati itu terlalu berharga. Sebuah belati yang mengandung niat setengah sein, bahkan di dunia bela diri kuno, pasti akan sangat berharga, bukan? Meskipun dia belum pernah ke dunia bela diri kuno, dia cukup tahu tentangnya untuk memahami bahwa harta karun apapun yang terkait dengan seorang setengah sein pastilah berkualitas tinggi. "Simpan saja." Yuan Shan dengan tegas meletakkan belati pendek itu di tangan Tang Yuer, ekspresinya serius sambil berkata, "Betapapun berharganya, akan sia-sia jika tidak digunakan. Aku melihat bahwa kau memiliki energi yin surgawi, dan niat yang terkandung dalam belati ini sangat cocok dengan konstitusi istimewamu, menjadikannya senjata yang paling tepat untukmu." Tang Yuer terharu, matanya berlinang air mata. Dia bisa merasakan bahwa Yuan Shan benar-benar memperlakukannya sebagai muridnya. Intinya adalah, Yuan Shan tidak akan mendapatkan keuntungan apapun darinya, tetapi tetap rela memberikan belati yang begitu berharga. Tang Yuer menunduk diam sejenak sebelum mengangkat kepalanya, matanya berlinang air mata saat dia berkata dengan suara tercekat, "Guru, terima kasih." Kemudian, dia membungkuk dalam-dalam sebelum dengan hormat menerima belati pendek itu dengan kedua tangan. "Haha, bagus." Yuan Shan tersenyum dan berkata, "Setelah mendapatkan belati ini selalu disimpan di cincin penyimpanan saya. Hari ini, akhirnya belati ini menemukan tujuannya." Saat Tang Yuer meraih belati itu, rasanya seperti memegang bongkahan es, tetapi sama sekali tidak terasa tidak nyaman, malah ada perasaan menyegarkan di seluruh tubuhnya. Dia buru-buru mengaktifkan teknik kultivasinya, dan seketika rasa dingin menjalar dari belati itu ke tubuhnya. Tang Yuer terkejut. Rasa dingin yang menusuk tubuhnya persis seperti energi yin surgawi miliknya sendiri, yang beredar bebas di dalam dirinya. Yuan Shan tersenyum dan bertanya, "Bukankah sudah kubilang? Bukankah belati ini sangat cocok untukmu?" Tang Yuer mengangguk berulang kali, sambil berkata dengan takjub,
aku merasa seperti saat memegang belati ini, ia seolah menjadi bagian dari tubuhku. Haha, memang benar. Yuan Shan sangat senang dan berkata sambil tersenyum, sepertinya pemilik belati sebelumnya juga merupakan orang kuat yang memiliki meridian yin surgawi. Belati ini belum punya nama, kamu yang beri nama. Tang Yuer mengangguk, menatap belati di tangannya, semakin lama ia menatapnya, semakin ia menyukainya. Belati itu berkilauan dengan cahaya biru keperakan, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang saat disentuh. Mata pisau belati itu, di bawah sinar matahari, membiaskan banyak bintik cahaya halus, sehingga tampak sangat indah. Gagang pedang itu dibungkus dengan kain putih yang sangat indah, dan ujungnya dihiasi dengan manik ajaib yang penuh dengan retakan embun beku. Sensasi dingin saat disentuh seolah-olah berasal dari manik ini. Sambil memandang belati yang menyerupai bulan sabit itu, Tang Yuer berkata sambil tersenyum, kita sebut saja bulan dingin. Yuan Shan tersenyum dan berkata, nama yang bagus untuk bulan sabit. Setelah berbicara, ia mengeluarkan sebuah botol giok yang indah, menyerahkannya kepada Tang Yuer, dan berkata, guru harus kembali sekarang, terserah padamu untuk menyampaikan mata air jiwa abadi kepada pemuda itu atas namaku. Wajah Tang Yuer berseri-seri gembira, dan setelah menerima botol giok, dia berkata dengan penuh rasa syukur, terima kasih, guru. Yuan Shan melambaikan tangannya lalu berkata, aku tahu bahwa meskipun kau menerimaku sebagai gurumu, itu juga demi mata air jiwa abadi. Tang Yuer baru saja akan menjelaskan ketika Yuan Shan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan dengan tulus berkata, guru tidak akan mempersulitmu, aku akan memberimu waktu 1 bulan lagi untuk mempertimbangkannya. Jika kamu sudah memutuskan, kamu bisa menemuiku kapan saja dengan tanda yang kuberikan sebelumnya. Jika kamu berubah pikiran, tidak apa-apa juga. Tiba-tiba, mata Tang Yuer memerah. Sejak disembuhkan oleh Qin Chuan, selain kakeknya, Qin Chuan adalah orang yang paling baik padanya, diikuti oleh pria tua yang baru dikenalnya selama lebih dari 1 jam ini. Guru, sesungguhnya awalnya aku mencarimu sebagai guruku untuk mendapatkan mata air jiwa abadi, tetapi sejak saat kau memberiku bulan dingin, aku benar-benar merasa bahwa kau menerimaku sebagai muridmu. Sejak saat itu, aku benar-benar mengakuimu sebagai guruku. Tang Yuer berkata dengan tulus. Haha, bagus. Guru memang tidak salah tentangmu. Yuan Shan agak kecewa ketika mendengar bagian pertama pernyataan Tang Yuer, tetapi sangat lega dengan apa yang dikatakannya setelah itu. Guru berjanji kepadamu, dalam waktu 3 tahun, aku akan memastikan kamu mencapai alam kaisar. Yuan Shan berkata dengan serius, lalu menambahkan, aku harus pergi sekarang, kau punya waktu 1 bulan untuk menyelesaikan urusanmu di dunia sekuler, lalu guru akan datang sendiri untuk menemuimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tang Yuer menggenggam erat Cold Moon, memperhatikan Yuan Shan berjalan pergi. Saat Yuan Shan melangkah keluar dari gerbang villa, langkahnya tiba-tiba terhenti, dan sebuah pedang berlumuran darah menusuk punggung Yuan Shan. Bab 617. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Melihat pedang yang setengah menembus tubuh Yuan Shan, Tang Yuer awalnya terkejut, mulutnya sedikit terbuka, ingin berbicara tetapi tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Air mata mengalir deras di wajahnya seperti bendungan yang jebol, seketika membasahi pipinya. Yuan Shan mengeluarkan raungan marah dan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Seorang petarung bertopeng dan berpakaian hitam terkena pukulan telapak tangan ini, darahnya menyembur, dan ia terlempar dengan luka parah. Namun, ini hanyalah permulaan. Segera setelah itu, 6 orang kuat bertopeng dan berpakaian hitam yang identik mengepung Yuan Shan, masing-masing memegang pedang tajam di tangan mereka. Yuer, lari. Yuan Shan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berteriak ke arah Tang Yuer, lalu berbalik dan menyerang ke 6 pendekar bertopeng itu, separuh pedang yang berlumuran darah masih tertancap di tubuhnya. Barulah pada saat itulah Tang Yuer tersadar dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, Tuan. Energi yin surgawi langsung memancar, dan aura seorang seniman bela diri di tingkat menengah alam raja melonjak drastis. Dia langsung bergerak dan melesat ke depan. Jangan datang ke sini. Yuan Shan berteriak, kalian bukan tandingan mereka, pergilah sejauh mungkin. Ketujuh pendekar bertopeng itu masing-masing memancarkan aura seorang pendekar di tahap awal alam setengah langkah kaisar, hanya satu yang terluka parah oleh serangan telapak tangan Yuan Shan, tetapi 6 lainnya masih mempertahankan kekuatan bertarung puncak mereka. Meskipun Yuan Shan adalah seorang yang kuat di alam kaisar tingkat menengah, dia baru saja menembus ke alam kaisar tingkat menengah setelah meminum pil peningkatan roh dan kultivasinya belum sepenuhnya stabil. Dia dikejutkan oleh upaya pembunuhan dan ditusuk pedang. Sekarang, dia hampir tidak mampu mempertahankan kultivasi yang setara dengan alam kaisar tingkat awal. Namun, karena telah terluka parah oleh pedang, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin berat lukanya, dan semakin berkurang kekuatannya.
Melihat Yuan Shan masih mampu mempertahankan kultivasinya di alam kaisar tahap awal, salah satu pendekar bertopeng itu mendengus dingin, perjuanganmu yang menantang itu sia-sia, kau harus mati hari ini. Saudara-saudara, tidak perlu terburu-buru mengakhiri pertempuran. Tahan dia sejenak, kita bahkan tidak perlu mengangkat jari, dia akan jatuh duluan. 6 pendekar bela diri yang tersisa segera mengepung Yuan Shan, bekerja sama dengan sangat baik, sebuah tingkat koordinasi yang hanya dapat dikembangkan melalui pertempuran jangka panjang. Tang Yuer, yang terhenti oleh teriakan Yuan Shan, berdiri di sana dengan cemas mengamati Yuan Shan yang terjebak di tengah. Dia hanyalah seorang seniman bela diri di alam raja tahap menengah, sementara ke-6 pendekar bertopeng itu semuanya berada di alam kaisar tahap awal setengah langkah. Bahkan jika dia menyerbu masuk, dia tidak bisa membantu Yuan Shan, sebaliknya, dia akan menjadi beban. Kalian tikus-tikus pengecut, tunjukkan diri kalian jika berani, dan lawan aku secara adil daripada hanya berputar-putar di sekitarku. Wajah Yuan Shan dipenuhi amarah. Begitu dia mengerahkan kekuatan untuk menyerang seorang petarung bertopeng, lawannya langsung menghindar. Seandainya bukan karena penyergapan itu, tikus-tikus ini tidak akan punya kesempatan melawannya. Serangan mendadak pertama, dengan pedang yang menembus tubuhnya, tampaknya telah melukai organ dalamnya, dan kini darah segar terus menetes dari sudut mulutnya. Bahkan kultivasi alam kaisar tahap awal pun sulit dipertahankan, dan terus menurun. Yuan Shan merasa sangat frustrasi. Jika musuh menghadapinya secara langsung, dia mungkin bisa membunuh beberapa dari mereka dengan mengandalkan kultivasinya yang lebih tinggi. Tetapi jelas bahwa musuh ingin memperpanjang pertempuran, menunggu kultivasinya terus menurun. Tidak bagus. Jika ini berlarut-larut, aku akan mati karena luka-lukaku tanpa tikus-tikus ini harus melakukan apapun. Yuan Shan berpikir dalam hati dengan putus asa. Tang Yuer menyaksikan Yuan Shan yang terjebak, dan merasa sangat cemas. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu, buru-buru mengeluarkan pil permajaan kecil, dan berteriak ke arah Yuan Shan, Tuan. Yuan Shan secara naluriah menoleh dan melihat Tang Yuer melemparkan pil kepadanya. Dia menangkap pil permajaan kecil dengan gembira, bahkan tanpa bertanya kepada Tang Yuer pil apa itu sebelum menelannya. Begitu pil permajaan kecil larut di mulutnya, energi dahsyat meledak di dalam tubuhnya, mengalir melalui meridiannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yuan Shan, yang kultivasinya tiba-tiba merosot, tiba-tiba memancarkan aura yang kuat, hampir mengembalikannya ke kondisi puncaknya. Mata Yuan Shan langsung berbinar, dia mengira hari ini dia akan jatuh ke tangan para bajingan ini, tetapi tanpa diduga, ramuan sederhana tidak hanya menghentikan penurunan kultivasinya tetapi juga mengembalikannya ke kondisi puncak. Salah satu pria bertopeng yang kuat berkata, tidak bagus, dia telah meminum ramuan yang memulihkan kekuatan spiritual. Mari kita bertindak bersama, lukai dia parah terlebih dahulu. Begitu kata-kata itu terucap, dia langsung bertindak dan menyerang Yuan Shan dengan pedangnya. 5 pria kuat lainnya juga bergerak hampir bersamaan. Adapun orang yang awalnya menyergap Yuan Shan, tatapannya yang dipenuhi niat membunuh kini tertuju pada Tang Yuer. Dasar perempuan hina, berani-beraninya kau merusak rencana kami, aku akan membunuhmu duluan. Dengan teriakan menggelegar, dia menyerbu ke arah Tang Yuer. Tang Yuer menggenggam bulan dingin dengan erat, niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya, bajingan ini telah menyergap gurunya sebelumnya, jika tidak, mengingat kultivasi gurunya, dia tidak akan pernah terdesak ke keadaan yang begitu genting. Kau pikir aku orang yang mudah ditaklukkan? Tang Yuer menggertakkan giginya. Saat lawannya semakin mendekat, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah dan menghilang dari tempatnya. Saat ini, aura yang dipancarkannya setara dengan aura raja tingkat akhir. Pria bertopeng kuat yang tadinya berniat membunuh Tang Yuer, raut wajahnya berubah drastis. Ia tak pernah menyangka bahwa wanita yang tampak rapuh itu sebenarnya adalah seorang seniman bela diri tingkat raja tingkat menengah. Awalnya berada di tahap awal alam kaisar, namun setelah berhasil menyergap Yuan Shan, ia terluka parah akibat serangan telapak tangan Yuan Shan dan sekarang hanya mampu melakukan kultivasi di tahap awal alam raja. Menghadapi Tang Yuer, yang kultivasinya menantang tingkat akhir alam raja, dia tidak punya pilihan selain menghindari serangannya yang tajam. Berpikir untuk melarikan diri sekarang. Terlambat. Tepat pada saat itu, Tang Yuer muncul di hadapannya, memegang belati bulan dingin, dan tangan kanannya yang memegang bulan dingin tiba-tiba menebas ke depan. Darah berceceran, belati itu mengiris leher lawan. Mata pria bertopeng yang kekar itu melebar, pupilnya dipenuhi rasa takut akan kematian, tangannya mencengkeram erat tenggorokannya, tetapi dia tidak bisa menghentikan semburan darah. Bang! Tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah, dan darah mewarnai tanah menjadi merah, menuju kematian, matanya terbuka lebar, dipenuhi rasa takut. Wajah Tang Yuer berlumuran darah. Menatap pria bertopeng kuat yang baru saja ia bunuh, ia terengah-engah, seolah-olah baru saja menyelesaikan lari maraton penuh.
Sementara itu, 6 pria bertopeng yang mengepung Yuan Shan bertempur dengan lebih sengit, setiap gerakan mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan kekuatan yang menakutkan. Pil peremajaan kecil menawarkan peningkatan yang lebih besar lagi bagi kultivasi seniman bela diri alam raja, tetapi sebagai seorang yang kuat di alam kaisar, efek pil peremajaan kecil hanya bersifat sementara bagi Yuan Shan. Setelah melewati pertempuran sengit 1 lawan 6, luka Yuan Shan semakin parah, dan pada suatu titik, pedang yang menusuk tubuhnya tercabut, dan darah yang mengalir dari luka tersebut membasahi pakaiannya hingga berwarna merah. Dia hampir jatuh, saudara-saudara, dorong lebih keras, dalam satu upaya, ayo kita jatuhkan dia. Pria bertopeng kuat yang menjadi pemimpin itu tiba-tiba mengeluarkan perintah, meledak dengan kekuatan penuh saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Yuan Shan. Tubuh Yuan Shan dipenuhi luka sabetan pedang yang mengerikan, setiap luka cukup dalam hingga memperlihatkan tulang. Melihat sosok Yuan Shan yang tragis, Tang Yuer menggigit bibir merahnya erat-erat, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Sepertinya hari ini benar-benar hari kematianku di dunia sekuler. Yuan Shan tiba-tiba menghela napas pasrah, lalu secercah kegilaan muncul di bibirnya. Sambil menatap para pria bertopeng itu, ia menggertakkan giginya dan berkata, sekumpulan hama, bahkan jika aku mati, aku akan menjatuhkan kalian bersamaku. Setelah pernyataannya itu, aura amarah meledak dari dalam dirinya, dan tubuhnya yang sudah dipenuhi luka mulai sedikit membengkak. Wajah pria bertopeng yang kuat itu tiba-tiba berubah, dan dia berteriak keras, tidak bagus, dia akan menghancurkan dirinya sendiri, mundurlah cepat. Bab 618. Senior, mohon maafkan saya. Tang Yuer tentu menyadari bahwa Yuan Shan akan menghancurkan dirinya sendiri, dan wajahnya berubah drastis saat dia berteriak, Guru, jangan. Meskipun mereka baru saling mengenal kurang dari 2 jam, takdir memang begitu anehnya, dalam waktu sesingkat itu, dia sudah sangat menyukai Yuan Shan. Melihat Yuan Shan hendak menghancurkan diri sendiri, dia tidak tahan melihatnya. Yin dan itu langsung terbakar, dan energi Yin surgawi melonjak liar dari dalam dantian, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya. Tang Yuer, yang berada di tingkat menengah alam raja, mengalami peningkatan kultivasi yang tiba-tiba hingga ke tingkat akhir alam raja, tetapi itu belum berakhir, aura dari tubuhnya terus meledak. Rambut hitamnya juga mulai berubah pada saat itu, menciptakan helaian hitam dan putih. Dalam sekejap mata, auranya melonjak ke puncak alam raja, tetapi detik berikutnya, aura itu melesat ke tahap awal alam setengah langkah kaisar sebelum berhenti. Dan rambut panjangnya, yang baru saja mulai berubah menjadi putih sepenuhnya pada saat ini, berkibar tertiup angin. Bagaimana ini mungkin? Keenam tokoh bertopeng yang memiliki kekuatan luar biasa itu semuanya terkejut saat itu, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Karena Tang Yuer masih terlalu muda, mereka sudah sangat kagum dengan seniman bela diri muda seperti dia yang berada di tingkat menengah alam raja, dan mereka tidak menyangka Tang Yuer dapat meningkatkan kultivasinya secara paksa hingga ke tingkat awal alam setengah langkah kaisar. Bahkan di dunia bela diri kuno, hanya sedikit iblis muda seperti dia. Tang Yuer bergerak cepat, seketika muncul di hadapan Yuan Shan. Saat ini, tubuh Yuan Shan telah membengkak sangat besar, kulitnya yang terpapar udara dipenuhi retakan, dan darah menodai pakaiannya. Bahkan wajahnya pun dipenuhi bercak darah yang mengerikan, dan seluruh penampilannya tampak sangat buruk. Guru, tolong berhenti. Mata Tang Yuer memerah, dan air matanya hampir tumpah, siap jatuh kapan saja. Yuan Shan, dengan wajah penuh bekas luka, menatap Tang Yuer dan melengkungkan sudut bibirnya membentuk senyum ramah. Aku merasa terhibur karena kau rela menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasimu secara paksa demi gurumu, tetapi aku juga sedih melihatmu seperti ini. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku pernah memiliki seorang cucu perempuan seusiamu dengan bakat jalan bela diri yang sehebat milikmu, tetapi surga iri kepada mereka yang berbakat, dan dia meninggalkan dunia ini terlalu cepat. Saat pertama kali melihatmu, aku melihat bayangannya dalam dirimu. Itulah mengapa aku ingin menjadikanmu muridku, tetapi sebenarnya itu adalah keterikatan yang berkepanjangan, aku minta maaf karena telah mengecewakanmu. Tang Yuer tak lagi mampu mengendalikan emosinya, air mata mengalir tak terkendali. Pengakuan Yuan Shan tidak mengecewakannya, sebaliknya, ia merasa sangat bersyukur. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, sambil terisak-isak berkata, Guru, Anda tidak mengecewakan saya, sebaliknya, saya merasa beruntung telah bertemu Anda sebagai guru saya. Guru, berhenti bicara. Jika Anda berhenti menghancurkan diri sendiri, bersama-sama kita tidak akan selalu kalah dari bajingan-bajingan ini. Yuan Shan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, teknik rahasia yang digunakan untuk penghancuran diri, begitu diaktifkan, tidak dapat dihentikan. Yuer, jika kau masih menganggapku sebagai gurumu, maka dengarkan kata-kataku, pergilah segera. Sekalipun itu mengorbankan nyawaku yang tak pantas ini, aku akan menyeret mereka ke neraka bersamaku. Tang Yuer tiba-tiba menangis lebih pilu,
menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tidak. Aku tidak mau ini. Aku tidak ingin kau menghancurkan diri sendiri, pasti ada jalan keluarnya. Guru, tolong hentikan penghancuran diri ini, kumohon. Ekspresi Yuan Shan tiba-tiba berubah, dan dia hampir menggertakkan giginya sambil berkata, cepat pergi. Aura mengerikan memancar darinya, aura ini luar biasa ganas, seolah ingin membakar langit dan bumi. Sambil gemetar, Yuan Shan berkata, aku tidak bisa mengendalikannya lagi, Yue, cepat pergi. Pemimpin para petarung bertopeng itu berteriak lantang, semuanya, segera mundur 100 meter ke berbagai arah. Begitu kata-katanya terucap, kelima orang lainnya bereaksi hampir seketika, mundur dengan cepat ke arah yang berbeda. Buru-buru. Yuan Shan mengeluarkan raungan menggelegar, meraih lengan Tang Yue dan dengan tarikan kuat, tubuhnya melayang ke udara dan dilempar puluhan meter jauhnya olehnya. Pada saat itu, keenam penyerang bertopeng tersebut baru saja mundur beberapa meter. Mati. Kaki Yuan Shan bergerak, dan dalam sekejap mata, dia menerobos ke tengah-tengah enam penyerang bertopeng, meraung dengan marah, dan mengerahkan kekuatan penghancuran diri hingga batas maksimalnya. Tubuhnya seketika membengkak lebih besar, lukanya semakin dalam, dan pada saat yang sama, aura apokaliptik memancar darinya, menyebar ke segala arah. Tidak bagus, kekuatan penghancur dirinya telah meningkat, tidak ada yang boleh menahan diri, mundurlah dengan kecepatan penuh. Merasakan aura yang lebih menakutkan dari dalam Yuan Shan, pemimpin para penyerang bertopeng itu meraung sekali lagi, mengaktifkan teknik rahasia, dan meningkatkan kecepatan mereka secara instan. Tepat saat itu, sebuah suara seperti suara dewa dari surga bergema dari dalam Cloud Summit Heaven Villa, tidak keras, namun membawa kekuatan agung, seketika menyelimuti seluruh Cloud Summit Heaven Villa dan semua orang yang hadir. Dan Yuan Shan, yang tubuhnya sudah membengkak hingga batas maksimal, justru menghentikan tindakan penghancuran dirinya sendiri. Enam penyerang bertopeng, yang tadinya hendak berpencar dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka, kini juga ditaklukkan oleh kekuatan kekaisaran ini, masing-masing dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Inilah kekuatan seorang penguasa. Pemimpin para penyerang bertopeng itu berteriak, bagaimana mungkin ada kekuatan alam berdaulat di dunia sekuler. Mereka ingin terus mundur, tetapi dikepung oleh kekuatan kekaisaran ini dan tidak berani menggerakkan otot sedikit pun, karena takut akan hancur berkeping-keping di detik berikutnya. Mungkinkah itu dia? Mata Yuan Shan membelalak, menatap tajam ke arah villa itu, hatinya dipenuhi ketersenjingan. Hanya 3 kata yang telah menekan keinginan menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan macam apa ini? Kakak Qin. Ekspresi putus asa di wajah Tang Yue seketika berubah menjadi kegembiraan saat dia berkata dengan antusias, itu Kakak Qin. Kakak Qin telah bertindak. Guru, tidak perlu Anda menghancurkan diri sendiri. Pemimpin para penyerang bertopeng itu tiba-tiba membungkuk ke arah villa, berbicara dengan penuh hormat, saya tidak tahu ada orang penting di sini, kami telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan kami. Berlutut. Hanya satu kata yang terdengar dari villa itu, dan tiba-tiba, kekuatan kekaisaran yang mengerikan meledak, langsung menghantam keenam penyerang bertopeng tersebut. Boom, boom, boom. Keenam penyerang bertopeng itu langsung berlutut, wajah mereka dipenuhi teror, gemetar tak terkendali saat mereka berlutut di tanah. Mereka hanya berada di tingkat awal alam setengah langkah kaisar, bahkan belum mencapai alam kaisar penuh, bagaimana mungkin mereka bisa menahan tekanan dari seorang pembangkit tenaga alam penguasa. Mohon maafkan kami, Pak. Pemimpin para penyerang bertopeng itu gemetar saat berbicara, kami bersedia menyerahkan cincin penyimpanan kami, hanya meminta maaf kepada senior. Setelah mengatakan itu, dialah yang pertama melepas cincin penyimpanannya, tanpa menunggu dia berbicara, kelima orang lainnya juga dengan cepat melepas cincin mereka masing-masing. Detik berikutnya, sebuah tangan besar tak terlihat muncul dari dalam villa, meraih keenam cincin penyimpanan, dan mereka terbang menuju bagian dalam villa. Keenam penyerang bertopeng itu diam-diam bersukacita, selama mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka, apa artinya cincin penyimpanan dan harta karun belaka. Lagi pula, cincin penyimpanan yang mereka kenakan tidak dapat menyimpan semua harta benda mereka. Keenamnya buru-buru mengucapkan terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Detik berikutnya, sesosok pemuda keluar dari villa, dan begitu melihat Qin Chuan, keenam penyerang bertopeng dan Yuan Shan semuanya terkejut. Bab 619. Ini adalah sebuah keajaiban. Seniman bela diri bertopeng terkemuka itu tercengang. Seorang petarung muda dengan kekuatan alam penguasa yang begitu hebat. Bahkan di dunia bela diri kuno, tidak ada seorang pun yang sekuat alam penguasa muda seperti dia. Mungkinkah perkembangan jalan bela diri di dunia sekuler telah jauh melampaui dunia bela diri kuno? Jika tidak, bagaimana mungkin villa sekecil itu menjadi tempat tinggal bagi dua iblis muda sekaligus? Bakat bela diri Tang Yue sudah cukup mengejutkan mereka, dan sekarang muncul sosok lain yang bahkan lebih jahat dari Tang Yue. Dilihat dari usianya,
seharusnya sekitar 25 atau 26 tahun, kan? Tidak hanya keenam pendekar bertopeng itu, tetapi hati Yuan Shan juga sangat terkejut. Sebelumnya, ia mengira itu hanya rumor ketika mengetahui bahwa penjaga ke-8 telah ditindas oleh seorang seniman bela diri muda dari dunia sekuler, dan baru menyadari sekarang bahwa penindasan terhadap penjaga ke-8 bukanlah tanpa dasar. Kakak Qin. Tang Yuer menatap Qin Chuan dengan mata berkaca-kaca, merasa gembira sekaligus sedikit bersalah, karena selalu kakak Qin lah yang menyelamatkannya. Qin Chuan melangkah maju, dan sedetik kemudian, sosoknya muncul di hadapan Tang Yuer. Yuer, kamu sudah bekerja keras. Qin Chuan berkata pelan, lalu mengulurkan jari dan menekannya di dahi Tang Yuer. Detik berikutnya, yin dan yang berkobar di Tang Yuer langsung mereda, dan auranya, yang setara dengan alam kaisar setengah langkah tahap awal, surut seperti gelombang pasang. Rambut putihnya pun perlahan berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kakak Qin, maafkan aku. Tang Yuer merasa bersalah dan meminta maaf dengan menundukkan kepala. Qin Chuan mengusap kepala Tang Yuer dan berkata lembut, kau hanya melindungiku, dan kau hampir mengorbankan nyawamu untuk itu, apa yang perlu kau minta maaf? Sebaliknya, justru kemampuan medis kakak Qin yang kurang, sehingga tidak mampu menstabilkan kondisi Xiao Yan lebih cepat, yang hampir menyebabkan kematianmu. Hati Tang Yuer menghangat, dan dia segera bertanya, kakak Qin, bagaimana kabar Song Yan? Apakah kesehatannya stabil sekarang? Qin Chuan mengangguk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, vitalitasnya stabil untuk saat ini, tetapi itu hanya sementara. Aku harus segera menemukan cara untuk memurnikan pil pemulihan jiwa, jika tidak, ketika vitalitasnya memudar lagi, bahkan aku pun mungkin tidak berdaya. Tang Yuer buru-buru berkata, kakak Qin, ini guruku Yuan Shan, penjaga ke-7 mengirimnya bersama mata air jiwa abadi untuk menemuimu. Mata air jiwa abadi. Mata Qin Chuan tiba-tiba berbinar. Bagian tersulit dalam memurnikan pil kebangkitan jiwa adalah kelangkaan dua bahan yang dibutuhkan, yaitu giok jiwa 9 putaran, dan mata air jiwa abadi. Dia sudah mengetahui keberadaan giok jiwa 9 putaran, dan sekarang hanya kekurangan mata air jiwa abadi, tanpa menyangka bahwa mata air jiwa abadi akan dikirimkan oleh seseorang yang diatur oleh penjaga ke-7. Dengan begitu, setelah mendapatkan giok jiwa 9 putaran dari Lin Bo, dia akan dapat memurnikan pil kebangkitan jiwa untuk Song Yan. Tang Yuer dengan cepat mengeluarkan botol giok berisi mata air jiwa abadi. Kakak Qin, ini adalah mata air jiwa abadi yang dikirim oleh guruku. Qin Chuan memeriksanya dan langsung merasa gembira, ini memang benar-benar mata air jiwa abadi. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Yuan Shan dan berkata, tolong sampaikan kepada penjaga ke-7 bahwa aku berhutang budi padanya atas hal ini. Yuan Shan akhirnya pulih dari keterkejutannya, ekspresinya tampak kompleks saat menatap Qin Chuan, lalu tiba-tiba dia bertanya, penjaga ke-8 dikalahkan olehmu. Qin Chuan mengangguk. Yuan Shan mengangguk, sungguh seorang pahlawan di masa mudanya. Tak heran jika penjaga ke-7 sangat menghargaimu, sampai rela mengambil risiko hukuman karena menyalahgunakan material surgawi dan harta karun duniawi terbaik hanya untuk mengirimkan mata air jiwa abadi kepadamu. Tang Yuer tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cemas, kakak Qin, tolong periksa guruku dengan cepat. Dia hampir menghancurkan dirinya sendiri menggunakan teknik rahasia, dan itu pasti menyebabkan kerusakan permanen pada fondasi jalan bela dirinya. Kau pasti punya cara untuk menyembuhkan guruku. Yuan Shan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu memeriksa. Aku tahu kondisiku sendiri. Aku hampir menghancurkan diri sendiri dengan mengaktifkan teknik rahasia dan ditekan oleh kekuatan eksternal. Hidup saja sudah merupakan keberuntungan terbesar. Kultivasiku benar-benar hancur, tidak dapat dipulihkan. Saat dia sedang berbicara, Qin Chuan sudah mendekatinya, meraih pergelangan tangannya untuk memeriksanya. Tang Yuer dengan percaya diri berkata, Guru, jangan khawatir. Kakak Qin pasti punya cara untuk memulihkan kultivasi Anda. Yuan Shan tentu saja tidak mempercayainya, tetapi tidak pantas untuk mengatakannya secara langsung, sebagai gantinya, dia hanya tersenyum pasrah. Namun di balik sikap pasrah itu, orang bisa merasakan kesedihan yang berusaha disembunyikannya. Setelah nyaris menembus ke alam kaisar menengah, bagaimana mungkin dia merasa puas dengan seluruh kultivasinya yang lenyap akibat penghancuran diri. Namun, apa yang bisa dia lakukan jika dia merasa tidak puas? Hidup itu sendiri sudah merupakan hasil terbaik. Ada obatnya. Tepat saat itu, Qin Chuan tiba-tiba angkat bicara. Hanya dengan dua kata singkat itu, Yuan Shan terkejut dan bertanya dengan tak percaya, kau bilang, lukaku bisa disembuhkan. Atau kultivasiku bisa dipulihkan. Keduanya bisa dipulihkan. Qin Chuan berkata dengan tenang. Mata Yuan Shan membelalak, bagaimana mungkin? Tuan Qin, meskipun Anda sangat dihormati oleh penjaga ke-7, Anda seharusnya tidak menipu orang tua seperti saya, bukan?
Aku belum pernah mendengar bahwa budidaya yang hancur bisa dipulihkan. Jelas, dia tidak mempercayainya dan bahkan merasa agak tidak senang di dalam hatinya. Jika bukan karena Qin Chuan sangat dihargai oleh penjaga ketujuh dan dikagumi oleh Tang Yue'er, dia pasti akan marah dan pergi. Bukan hanya dia, tetapi juga 6 seniman bela diri bertopeng yang ditindas dan berlutut di tanah oleh kekuatan agung Qin Chuan tidak mempercayainya. Menghentikan seorang petarung tingkat kaisar yang melakukan tindakan merusak diri sendiri dapat dilakukan oleh petarung tingkat penguasa manapun, tetapi memulihkan kultivasi seorang petarung tingkat kaisar yang hampir melakukan tindakan merusak diri sendiri adalah hal yang mustahil. Tindakan menghancurkan diri sendiri akan menghabiskan kekuatan garis keturunan dan darah esensi seorang seniman bela diri, dan Yuan Shan hampir sepenuhnya menghabiskan miliknya. Darah esensi mungkin dapat dipulihkan secara perlahan melalui kultivasi yang berkepanjangan, tetapi begitu kekuatan garis keturunan benar-benar habis, ia akan hilang selamanya. Bagaimana cara memulihkannya? Selain itu, selama upaya bunuh diri tersebut, semua meridian Yuan Shan telah putus, bagaimana mungkin dia bisa menyalurkan energi spiritual? Tanpa kemampuan untuk menyalurkan energi spiritual, setelah membakar kekuatan garis keturunan dan darah esensi, bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi? Jadi, di mata keenam seniman bela diri bertopeng itu, Qin Chuan hanya menipu Yuan Shan. Melihat ketidakpercayaan Yuan Shan, Tang Yue'er menjadi cemas dan segera berkata, "Guru, percayalah, jika kakak Qin mengatakan dia bisa memulihkan kultivasi Anda, maka dia pasti bisa melakukannya." Yuan Shan agak tak berdaya tetapi mengangguk dan tersenyum demi Tang Yue'er, "Karena kau bilang itu mungkin, maka aku percaya padamu." Qin Chuan tidak membuang-buang kata. Dengan lambaian tangannya, 7 jarum perak terbang dari tangannya dan langsung tertancap di 7 titik akupuntur utama Yuan Shan. Yuan Shan awalnya tenang, bahkan agak kesal, tetapi tak lama kemudian ekspresinya berubah drastis menjadi tidak percaya. Karena ia merasakan perubahan pada tubuhnya, meridiannya yang sebelumnya terputus sebenarnya sedang pulih, dan dengan kecepatan yang luar biasa. Bukan hanya meridian yang rusak, bahkan kekuatan garis keturunan pun tampaknya terlahir kembali dari abu dan mulai melonjak. Meskipun pemulihan darah esensi lebih lambat, jelas bahwa darah tersebut secara bertahap pulih. Ketika Yuan Shan menatap Qin Chuan lagi, ekspresinya telah berubah. Bab 620. Tingkat Kaisar Tingkat Tinggi. Aku bisa merasakannya, aku bisa merasakannya. Dantianku kembali merasakan sensasi. Yuan Shan tiba-tiba berseru dengan gembira. Bagi para kultivator, hal terpenting adalah dantian. Jika dantian terluka, fondasi jalan bela diri seseorang akan rusak, dan jika dantian hancur, semua kultivasi seseorang akan sia-sia. Saat ia menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya, dantiannya seperti bola kaca yang penuh retakan es, berada di ambang kehancuran, tetapi sekarang, retakan es itu tampaknya mulai pulih. Tang Yue'er, dengan ekspresi gembira, menatap Qin Chuan, matanya yang indah dipenuhi kekaguman. Tiba-tiba, aura eksplosif meledak dari tubuh Yuan Shan, bergulir ke segala arah dengan dirinya sebagai pusatnya. Keenam pendekar bela diri bertopeng, yang berlutut di tanah dan tertindas oleh kekuatan kekaisaran Tuan Qin, semuanya mengubah ekspresi mereka secara dramatis setelah merasakan momentum luar biasa yang muncul dari Yuan Shan, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Seniman bela diri bertopeng terkemuka itu menatap Qin Chuan dengan terkejut, yang telah menekan mereka dengan mengangkat tangannya dan kemudian dengan santai melemparkan beberapa jarum perak, menyembuhkan dantian seorang ahli tingkat puncak di alam kaisar tingkat menengah yang berada di ambang kehancuran diri. Bahkan tabib ilahi terhebat di dunia bela diri kuno pun akan kesulitan melakukan ini, bukan? Yuan Shan tiba-tiba melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, melayangkan pukulan begitu cepat hingga menembus kecepatan suara, menghasilkan suara yang sangat keras. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia berkata, aku sudah pulih. Qin Chuan berbicara dengan acuh tak acuh, aku hanya memulihkan dantianmu dan menghubungkan kembali meridianmu. Namun, darah esensial yang hilang akibat ledakan diri tidak dapat dipulihkan dengan cepat, itu adalah sesuatu yang harus kau atasi sendiri. Hahaha. Yuan Shan tertawa terbahak-bahak, dengan gembira berkata, sebelum hari ini, aku hanya berada di alam kaisar tahap awal dalam kultivasi. Baru setelah meminum pil peningkatan roh yang diberikan Yue'er kepadaku, aku berhasil menembus ke alam kaisar menengah. Kupikir aku pasti akan mati hari ini, tetapi bukan hanya aku selamat, aku juga mampu memulihkan fondasi jalan bela diriku dan bahkan tingkat kultivasiku telah kembali ke alam kaisar tahap awal. Tuan Qin benar-benar seorang yang sangat berbakat. Sebelumnya saya agak tidak puas dengan tindakan penjaga ketujuh, tetapi sekarang sepertinya saya berpikiran sempit dan kurang pengetahuan. Tuan Qin, hari ini saya berhutang nyawa kepada Anda. Jika suatu saat Anda membutuhkan bantuan Yuan Shan, berikan saja perintahnya. Yuan Shan benar-benar sangat gembira, lagi pula,
dia telah mempersiapkan diri untuk kematian, dan sekarang setelah lolos dari kematian yang pasti dan kultivasinya dipulihkan, rasanya seperti dia telah mendapatkan kembali hidupnya. Tang Yuer menatap Yuan Shan sambil tersenyum dan berkata, "Guru, sudah kubilang, kakak Qin pasti bisa menyembuhkanmu." Haha. Yuan Shan tertawa terbahak-bahak, "Kali ini, aku juga berhutang nyawa pada Yuer. Jika bukan karena Yuer, aku pasti sudah mati hari ini." Setelah mengatakan itu, dia melirik Qin Chuan lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, "Yuer, di hadapan Tuan Qin, aku tidak pantas menjadi gurumu. Dulu aku memang gegabah. Soal yang kukatakan tentang kau menjadikanku gurumu, anggap saja itu tidak pernah terjadi." Ada sedikit kesedihan di matanya. Dia ingin menjadikan Tang Yuer sebagai muridnya bukan hanya karena bakatnya, tetapi yang lebih penting, dia melihat sosok cucunya dalam diri Tang Yuer. Dengan demikian, dia benar-benar memperlakukan Tang Yuer dengan baik dan bermaksud agar dia bergabung dengan Aula Penjaga, tetapi setelah menyaksikan kekuatan Qin Chuan, dia menyadari betapa bodohnya keputusannya. Qin Chuan sedikit mengerutkan kening, dia telah mengerahkan banyak energi saat menyelamatkan Song Yan sebelumnya, jadi dia sedang dalam proses pemulihan segera setelah perawatan selesai. Dia hanya mengetahui sebagian dari apa yang terjadi di luar, tetapi tidak tahu banyak, dan tidak menyangka Tang Yuer telah menjadikan Yuan Shan sebagai gurunya. Apa yang telah terjadi? Qin Chuan menatap Tang Yuer dan bertanya. Suaranya tenang, tetapi Tang Yuer merasakan sedikit kemarahan di dalamnya. Tang Yuer buru-buru menjelaskan, "Kakak Qin, aku sendiri yang ingin menjadi muridnya. Guru telah berjanji bahwa begitu aku menerimanya sebagai guru dan bergabung dengan Aula Penjaga, mereka akan menyediakan sumber daya kultivasi yang cukup untuk membantu meningkatkan kultivasiku." Qin Chuan berkata tanpa ekspresi, "Sumber daya kultivasi yang dapat kuberikan kepadamu jauh melampaui apapun yang dapat disediakan oleh Aula Penjaga. Dengan kemampuan alkimianya, dia bisa memurnikan ramuan yang sesuai dengan tingkat kultivasi Tang Yuer manapun, tetapi Balai Penjaga tidak bisa." Yuan Shan hendak membantah, tetapi akhirnya menahan diri. Bukan karena dia percaya bahwa sumber daya kultivasi yang dapat ditawarkan Qin Chuan kepada Tang Yuer lebih baik daripada yang ada di Aula Penjaga, tetapi karena Qin Chuan baru saja menyelamatkan hidupnya dan membantunya memulihkan kemampuan kultivasinya. Selain itu, karena Tang Yuer memiliki perasaan terhadap Qin Chuan, dan telah terjadi ketidaknyamanan antara Yuan Shan dan Qin Chuan, Tang Yuer berada dalam dilema. "Kakak Qin, aku tidak ingin menjadi beban bagimu." Mata Tang Yuer tiba-tiba memerah saat dia menundukkan kepala dan berbicara pelan. Tatapan Qin Chuan melunak sedikit. Dia memang bisa menawarkan sumber daya yang cukup bagi Tang Yuer untuk kultivasinya. Namun, semua musuhnya sangat kuat, dan Tang Yuer tidak akan banyak membantu di sisinya, bahkan, dia seringkali malah menjadi beban. Tiba-tiba, Tang Yuer mengumpulkan keberaniannya, menatap Qin Chuan, dan berkata dengan serius, "Aku ingin bergabung dengan Aula Penjaga dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan dan statusku. Suatu hari nanti, aku akan memiliki tempat di Aula Penjaga. Kemudian, jika kakak Qin bertemu musuh yang tangguh, meskipun kekuatanku tidak cukup, aku masih bisa memanggil sekelompok petarung kuat untuk mengalahkan mereka." Wajahnya penuh keseriusan dan tekad. Qin Chuan terdiam, memahami pikiran Tang Yuer. Dia ingin menghentikannya tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Selain itu, jika Tang Yuer bergabung dengan Balai Penjaga, hal itu mungkin akan memberinya perlindungan. Aula Penjaga memiliki pengaruh yang signifikan tidak hanya di dunia sekuler tetapi juga di dunia bela diri kuno. Sekarang setelah Istana Ilahi Kunlun mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya, musuh-musuh kuat dapat menyerang kapan saja, dan akan berbahaya bagi Tang Yuer untuk tetap bersamanya. Begitu Tang Yuer menjadi anggota Balai Penjaga, bahkan di dunia bela diri kuno, kecil kemungkinan ada orang yang berani menyakitinya dengan mudah. Melihat keheningan Qin Chuan, Tang Yuer menjadi gugup. Yuan Shan melirik Qin Chuan lalu ke Tang Yuer, hatinya dipenuhi kekhawatiran, takut Qin Chuan tidak akan mengizinkan Tang Yuer bergabung dengan Aula Penjaga. Saat orang tua dan muda sedang gelisah, Qin Chuan tiba-tiba berkata, "Baiklah, karena kalian sudah mengambil keputusan, bergabunglah dengan Balai Penjaga." Tang Yuer langsung berseri-seri, "Kakak Qin, kau setuju?" Qin Chuan mengangguk dan berkata pelan, "Bergabung dengan Aula Penjaga mungkin bukan hal yang buruk. Ini juga merupakan kesempatan bagimu. Aku bisa mengatasi musuh yang datang. Kamu bisa berusaha keras, tapi aku tidak ingin itu demi aku hanya ingin kamu hidup bahagia." Air mata menggenang di mata Tang Yuer saat ia tiba-tiba merasakan keinginan kuat untuk menangis. Qin Chuan menoleh ke Yuan Shan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku mempercayakan Yuer kepadamu. Jika terjadi sesuatu padanya, kau yang akan bertanggung jawab kepadaku." Yuan Shan segera menjawab dengan nada serius, "Kecuali aku mati, tidak akan ada bahaya yang menimpanya." Qin Chuan bisa merasakan bahwa Yuan Shan serius.
Qin Chuan mengeluarkan sebuah botol porselen putih dan menyerahkannya kepada Yuan Shan, sambil berkata, ini adalah ramuan tingkat kaisar tingkat tinggi, yang disebut pil Gui Yuan. Ketika Yuan Shan mendengar kata-kata, kaisar tingkat tinggi, pupil matanya menyempit. Tingkat kaisar tingkat tinggi berarti seseorang setidaknya harus berada di alam puncak kaisar untuk mengonsumsi ramuan ini. Bahkan dia pun tidak memenuhi syarat untuk menerimanya saat ini. Ramuan berharga seperti itu, jika ditempatkan di dunia bela diri kuno, pasti akan menimbulkan kegemparan. Hampir semua ahli tingkat puncak di dunia bela diri kuno akan memperebutkan ramuan ini. Namun, apa yang akan dikatakan Qin Chuan selanjutnya justru lebih mengejutkan Yuan Shan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.